Karena harga truk bekas kecelakaan di Pakistan cukup terjangkau, mereka pun membeli satu unit seharga Rp100.000 untuk diperbaiki. Meskipun truk yang dibeli dalam kondisi rusak parah, setelah mendapatkan perbaikan sederhana dari bengkel, truk itu langsung berubah seperti baru dihiasi ulang. Truk yang ada di depan mata ini harganya lebih mahal dari Rp100.000. Tidak ada satupun ban yang utuh, tetapi hal itu tidak mengubah tekad sang pemilik untuk memperbaikinya. Setelah berhasil menurunkan truk dari truk derek, mekanik pun memeriksa bagian yang rusak dengan cermat. Sebanyak 12 ban hampir semuanya rusak. Untuk meluruskan rangka utama yang bengkok parah, mekanik harus terlebih dahulu membongkar semua bagian yang terpasang pada rangka. Karena bagian yang paling parah terkena benturan adalah kabin pengemudi, mekanik juga harus membantu menarik pilar A. Namun, alat pertama yang digunakan tidak mampu menahan tarikan truk. Setelah menggantinya dengan rantai besi, mereka mencoba lagi. Sayangnya, rantai pun putus 2 kali, sehingga mekanik akhirnya menyerah dengan metode ini. Selanjutnya, mereka membongkar rangka sekunder. Meskipun bagian belakang tampak tidak terlalu rusak, komponen logam pada poros belakang sebagian besar patah. Benturan yang sangat keras bahkan menyebabkan batang dorong solid ikut patah, serta penutup baja mengalami retakan. Setelah mencatat semua bagian yang rusak, mereka mulai membongkar seluruh truk. Karena hampir semua komponen tampak penyok, para mekanik bekerja dengan cepat dan terampil tanpa banyak pertimbangan. Meskipun bagian depan truk penyok parah, bobotnya tetap berat. Setelah melepas sambungan karet, kabin bisa dipisahkan menggunakan derek. Jika kondisi kabin tidak terlalu buruk, mekanik Pakistan tetap akan memperbaikinya, karena menemukan kabin utuh di sana sangat sulit. Setelah kabin dan sistem tenaga dilepas, mereka harus memisahkan 2 rangka utama. Karena semua ban berlubang besar, memindahkan poros depan menjadi sangat sulit, sementara poros belakang yang bengkok tidak bisa didorong keluar dengan normal. Akhirnya, mekanik harus menggunakan alat pneumatik untuk melepas ban. Setelah itu, poros belakang yang terjebak di bawah mulai bisa bergerak. Selanjutnya, mereka melepas rangka pada sumbu keseimbangan dan mengendurkan semua baut yang menahan sasis, sehingga sasis pun bisa dibongkar dengan cepat. Untuk mempermudah pembongkaran 2 rangka utama, mereka juga harus melepas semua balok penyangga di tengah. Setelah tidak ada lagi pengikat antar rangka, mereka dengan terampil meratakan kedua rangka tersebut. Agar bagian yang bengkok bisa diluruskan, mereka harus memasang rangka di atas dudukan khusus. Meskipun ini membuat bagian belakang lebih berat, pengalaman bertahun-tahun membuat mekanik tetap mampu menangani proses ini dengan stabil. Setelah rangka dibawa ke bengkel, mereka menggunakan mesin hidrolik yang telah dimodifikasi untuk menekan bagian yang paling bengkok. Dengan bantuan palu dan mesin hidrolik, kedua rangka pun dengan cepat berhasil diluruskan. Untuk mengurangi kesulitan saat pemasangan ulang, pertama-tama mereka mengencangkan salah satu sisi rangka sekunder dengan baut. Setelah itu, rangka utama diratakan, lalu balok penyangga dipasang kembali ke posisi awal tanpa langsung dikencangkan. Hal ini dilakukan agar mereka tidak perlu memukulnya dengan palu untuk menyesuaikan jarak. Selanjutnya, mereka mengukur rangka utama menggunakan alat waterpass. Setelah dipastikan tidak ada kesalahan, baut dikencangkan dengan kunci pas listrik. Sebuah kunci listrik bisa bekerja lebih cepat daripada 5 orang mekanik yang mengencangkan baut secara manual. Sementara masih banyak baut lain yang harus dipasang. Dalam waktu 1 menit, semua baut pada balok penyangga sudah terpasang dengan kuat. Setelah itu, mereka memasang kembali pegas daun. Meskipun semua batang dorong pada poros belakang sudah patah, poros belakang itu sendiri tidak mengalami perubahan bentuk. Bengkel langsung mengganti 12 ban bekas pakai, kemudian menggunakan derek untuk memasang mesin ke rangka. Meskipun retakan pada kepala silinder semakin parah, mesin tetap bisa menyala dengan stabil. Setelah 3 tahun usaha keras para mekanik, truk ini akhirnya kembali ke kejayaannya. Meskipun sebagian besar suku cadangnya adalah bekas pakai, sang pemilik tetap memesan kabin baru. Kini, truk bekas kecelakaan ini telah selesai diperbaiki. Menurutmu, bagaimana keterampilan mekanik Pakistan dalam memperbaiki truk ini?